Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mendemokan atau mempresentasikan hasil dari UTS yang kami buat yaitu mengolah data. Jadi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama itu ada saya Muhammad Kian Faza dengan NPM akhir 0338. Saya Muhammad Yalian Sujunianto dengan NPM akhir 312. Saya Evan Raditya Putra Wijaya dengan NPM akhir 303. Baik, setelah memperkenalkan anggota dari kelompok 9, data yang kami olah itu berjudul prediksi dari penyakit stroke. Pada sheet pertama itu ada total 5 ribuan data. Coba boleh di-scroll sampai bawah. Ya, baik. Jadi datanya itu ada berjumlah 5.111. Lalu selanjutnya kami akan mengurangi data yang asli menjadi 3.000 data pada sheet yang kedua. Nah, di sini sudah kami kurangkan datanya dari 5.111 menjadi 3.000 data. Ya, di sini terlihat ada 3.001 data dikurang tabel header yang di paling atas. Selanjutnya, pada sheet yang ketiga, kami melakukan praproses terlebih dahulu untuk memilah mana apakah ada tabel yang isi datanya itu kosong dan mana saja kolom yang digunakan. Kita membuat batas-batas dari outlier atau batas nilai ekstrim. Jadi yang pertama-tama tabel yang kami gunakan kolom independennya itu ada kolom age, kolom hipertensi, average glucose level, BMI, sama yang terakhir itu dependennya itu stroke. Jadi yang pertama-tama kami membuat batas-batas ya dulu untuk menentukan outlier pada tabel sebelah kanan. Di sini tuh ada batas untuk kolom age atau umur. Q1-nya itu 26, Q3-nya 62, EQR-nya itu 36, batas atasnya itu 116, dan batas bawahnya itu minus 28. Lalu untuk batas hipertensi itu hasilnya nol semua karena data yang ada pada kolom hipertensi itu merupakan bilangan biner semua. Jadi termasuk batas normal. Nilainya itu termasuk dalam batas normal. Lalu yang ketiga itu ada batas untuk average glucose level. Q1-nya itu 77,8025, Q3-nya itu 116,055, IQR-nya itu 38,2525, dan batas atasnya itu 173,43375, dan batas bawahnya itu 20,42375. Lalu untuk outlier atau batas BMI-nya itu Q1-nya itu 23,6, Q3-nya itu 33,3, IQR itu 9,7. Lalu batas atasnya itu 47,85 dan batas bawahnya itu 9,05. Dan setelah kita menggunakan batas-batas yang telah dibuat itu, jadi kolom yang digunakan itu hanya ada kolom hipertensi, lalu kolom stroke, age bersih, glukos bersih, dan yang terakhir itu BMI bersih. Jadi yang bersih-bersih ini sudah diterapkan batas-batas yang tadi kami buat. Makanya di sini yang digunakan itu tabel-tabel atau kolom-kolom yang bersih ini, dan stroke sebagai dependent, dan hipertensi dalam bentuk bilangan biner. Dan di sini juga ada tabel atau data-data yang kosong itu kita beri tanda dengan warna kuning. Jadi yang ada data yang kosong itu hanya ada di kolom BMI. Yang lainnya itu tidak ada yang kosong. Jadi yang ada warna kuningnya itu hanya di kolom BMI. Baik, selanjutnya pada data bersih akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada data bersih ini setelah diambil dari data pada praproses yang 5 kolom yang digunakan itu, saya membuat tabel mean, tabel median, tabel modus, tabel varian, dan tabel deviasi. Pada tabel mean, pada X bersih, jumlah meannya itu kita 133.216. Dengan metode manual, jumlahnya itu 133.216. Lalu dengan N atau batas keseluruhan datanya itu 3.000 dan menghasilkan 44. Lalu pada Excel langsung menggunakan rumus itu dengan hasil 44, datanya balance. Pada tabel median, pada manualnya juga 47 dan menggunakan rumus Excel itu 47. Pada tabel modus menggunakan rumus manual menghasilkan 78 dan menggunakan rumus Excel juga 78. Tabel tersebut balance juga. Lalu pada tabel varian Edge bersih, menunya itu 515 dan menggunakan Excel juga 515. Datanya balance. Tabel deviasi tabel Edge juga deviasinya 23 dan pada Excel juga 23. Lalu pada main hipertensi dengan jumlahnya itu 315 dan jumlah keseluruhan itu 3.000 dan menghasilkan hasil 0 dan menggunakan rumus Excel juga 0. Pada tabel mediannya menghasilkan 0 juga dan pada menggunakan rumus Excel menghasilkan 0 juga. Pada tabel modus juga sama, menggunakan rumus manual menghasilkan 0 dan menggunakan rumus Excel menghasilkan 0. Tabelnya balance. Lalu pada variasi hipertensi
Menggunakan rumus manual menghasilkan 0,0940063355. Menggunakan rumus Excel juga sama 0,9400633504. Pada tabel deviasi pada menggunakan rumus manual menghasilkan 0 dan menggunakan rumus Excel juga 0. Tabelnya balance. Lalu tabel glukos pada min dengan jumlah 308.753,909.962 menggunakan dibagi dengan keseluruhannya itu 3.000 menghasilkan 103 hasilnya. Menggunakan rumus Excel juga 103, tabelnya balance. Pada menu pada median menggunakan rumus manual menghasilkan 93,045 dan menggunakan rumus Excel 93,045. Lalu pada tabel modus menggunakan rumus manual menghasilkan 173,443375, menggunakan rumus Excel 173,43375, hasilnya balance juga. Pada varian menggunakan rumus manual 1.225,346.275, menggunakan rumus Excel 1.225, 1.225, 3.400, tabelnya balance. Pada tabel deviasi juga sama, menggunakan rumus manual menghasilkan 35, menggunakan rumus Excel juga hasilnya 35. Pada tabel BMI dimin dengan jumlah 86.733,65 dengan total data yaitu 3.000 menghasilkan 29 dan pada menggunakan rumus Excel menghasilkan 29 juga. Lalu pada tabel median menggunakan rumus manual atau rumus matematika itu menghasilkan 28,2 dan menggunakan rumus Excel menghasilkan 28,2. Pada tabel modus menggunakan rumus manual menghasilkan 28,2 dan menggunakan rumus Excel 28,2. Pada tabel varian menggunakan rumus manual menghasilkan 52 dan menggunakan rumus Excel menghasilkan 52, tabelnya balance juga. Menggunakan deviasi menggunakan rumus manual menghasilkan hasil 7 dan menggunakan rumus Excel juga menghasilkan 7. Pada tabel struk menggunakan rumus manual berjumlah 249 dengan total data 3.000 hasilnya 0 dan menggunakan rumus Excel juga hasilnya 0. Pada tabel median menggunakan rumus manual hasilnya 0 dan menggunakan rumus Excel hasilnya juga 0. Pada tabel struk juga sama, menggunakan rumus manual hasilnya 0, menggunakan rumus Excel hasilnya 0. Pada tabel varian juga sama, menggunakan rumus manual menghasilkan 0, rumus Excel juga hasilnya 0. Pada tabel deviasi menghasilkan 0 dan penggunaan rumus Excel juga hasilnya 0. Selanjutnya kita akan berpindah ke saat sudah dinormalisasi. Sebelum dinormalisasi, angka masih banyak yang puluhan hingga ratusan. Setelah itu akan dinormalisasi ke 0,00 hingga 1,00. Di sini kita sudah menormalisasikannya. Ya bisa dilihat di sini dari 67 pada H bersih hasilnya puluhan. Di sini sudah diubah menjadi desimal yaitu pada umur 65 menghasilkan berubah menjadi 0,82, lalu pada hipertensi 0, pada glukos dari 173 menjadi 1, lalu pada tabel BMI dari 36,6 berubah menjadi 0,7 dan pada stroke dia tetap sama karena hasilnya 1 dan 0. Selanjutnya di sini saat sudah dinormalisasikan menjadi 0 dan 1 pada pada H bersih yang tadi dari 67 diubah ke 0,82 saat sudah dinormalisasi diubah menjadi 1 dan hipertensi tetap 0, glukos bersih jadi 1 dan BMI bersih dari 0,7 berubah menjadi 1 dan tabel stroke juga 1 karena hasil keseluruhannya hanya 0 dan 1. Bisa dilihat di sini semua datanya sudah dinormalisasikan semua. Semuanya sudah dinormalisasikan. Selanjutnya, pada frekuensi relatif akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, setelah dinormalisasikan, data dinormalisasikan dan satu, kita telah membagi sesuai dengan tipe datanya seperti H bersih dengan nilai 0 memiliki frekuensi 1246 dengan frekuensi relatif 41,53%. Lalu dengan nilai 1 di X bersih sejumlah frekuensi 1754 dengan frekuensi relatif 58,47%. Lalu di tabel hypertension di nilai 0 memiliki frekuensi 2685 dengan frekuensi relatif 89,50%. Dengan nilai 1 memiliki frekuensi 315 dengan frekuensi relatif 10,50%. Dan juga di tabel glukos bersih nilai 0 memiliki frekuensi 2197 dengan frekuensi relatif 73,23%. Lalu nilai 1 di glukos bersih sejumlah frekuensi 803 dengan frekuensi
frekuensi relatif 26,77%, dengan di tabel BMI bersih memiliki nilai 0 dengan frekuensi 1686 dengan frekuensi relatif 66,20%, lalu nilai 1 dengan frekuensi 1314 dengan frekuensi relatif 43,80%, lalu di tabel stroke nilai 0 dengan frekuensi 2751 dengan frekuensi relatif 91,70%, lalu nilai 1 dengan frekuensi 249 dengan frekuensi relatif 8,30%. Setelah itu kami membuat sebuah diagram sesuai dengan data radiofrekuensi dan frekuensi relatif kan. Ini contoh dari diagram yang telah dibuat di frekuensi relatif. Lalu lanjut lagi di kumulatif dan relatif. Setelah dinormalisasikan lagi 0 dan 1, kita membuat distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kurang dari, lalu relatif lebih dari dan kurang dari. Lalu di yang pertama tabel ekspresi dengan nilai 0 frekuensi 1246 dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dengan jumlah 3000, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari memiliki jumlah 1246, lalu distribusi frekuensi relatif lebih dari memiliki jumlah 100%, lalu di distribusi frekuensi relatif kurang dari memiliki 41,53% dengan nilai 1 memiliki frekuensi 1754, lalu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari memiliki 1754, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari memiliki 3000, lalu distribusi frekuensi relatif lebih dari memiliki 58,47%, lalu distribusi frekuensi relatif kurang dari memiliki 100%. Lalu di tabel hypertension nilai 0 memiliki frekuensi 260/85, memiliki distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dengan jumlah 3000, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dengan jumlah 260/85, distribusi frekuensi relatif lebih dari dengan jumlah 100%, lalu distribusi frekuensi relatif kurang dari dengan jumlah 89,50%. Lalu nilai 1 memiliki frekuensi 315 dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 315, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari memiliki 3000, lalu distribusi frekuensi relatif lebih dari memiliki 10%, 10,50%. Lalu distribusi frekuensi relatif memiliki 100%. Lalu di tabel glukos bersih dengan nilai 0 memiliki frekuensi 2197 dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 3000, lalu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 2997, lalu distribusi frekuensi relatif lebih dari memiliki 100%, distribusi frekuensi relatif kurang dari memiliki 73,23% dengan nilai 1 kumulatif lebih dari 803 memiliki 3000, distribusi frekuensi relatif lebih dari memiliki 26,77% dengan distribusi frekuensi relatif kurang dari dengan jumlah 100%. Lalu di tabel BMI bersih nilai 0 frekuensi dengan 1686 dengan distribusi frekuensi lebih dari 3000, lalu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 1686, lalu distribusi frekuensi relatif lebih dari dengan 100%, distribusi frekuensi relatif kurang dari dengan 56,20%. Dengan nilai 0 frekuensi ralat dengan nilai 1 dengan frekuensi 1314 dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 1314, lalu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 3000, distribusi frekuensi relatif lebih dari 43,80%, distribusi frekuensi relatif kurang dari 100%. Lalu di tabel stroke nilai 0 memiliki frekuensi 2751, distribusi frekuensi 3000, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 2751, distribusi frekuensi relatif lebih dari 100%, lalu distribusi frekuensi relatif kurang dari 91,70%. Lalu dengan nilai 1 dengan frekuensi 249 dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 249, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari 3000, distribusi frekuensi relatif lebih dari 8,3%. Lalu kami membuat diagram dari hasil tersebut. Ini contoh dari hasil didiagramkan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.